Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran PAI kelas 1 pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar selalu Ustadz Arifin tidak bosan untuk mengingatkan dan mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Setiap kegiatan kita awali dan berdoa supaya kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah dan bernilai pahala. Sebagai bekal kita sebelum besok menghadap Allah, supaya kita memiliki bekal yang cukup. Karena apa? Anak-anak, Ustaz tadi mengingatkan sekalian bahwasanya kita di dunia ini sedang menuju perjalanan untuk ke akhirat nanti. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Duduk yang bagus, sikap yang solih, kita mulai dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini, hari Jumat, kita akan membahas kembali, kita masih di bab 4, yakni bersuci dari najis dan tata cara wudhu. Pada kesempatan hari ini insya Allah Ustadz Arifin telah mengutip beberapa materi tambahan, jadi materi penguat terkait dengan wudhu. Karena apa? Karena Ustadz Arifin seperti yang Ustadz Arifin sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa persoalan dan perkara wudhu ini bukan perkara yang sepele. Kenapa? Karena wudhu ini hampir setiap hari kita lakukan. Ketika menjelang mau sholat, minimal 5 kali kita berwudu dalam sehari. Dan kalau itu sampai keliru dan tidak betul, sangat mengerikan kalau sampai sholatnya tidak diterima. Karena syarat sahnya sholat salah satunya adalah wudu dengan sempurna. Nah, maka anak-anak sekalian, hari ini, khusus hari ini, insya Allah nanti materinya tidak terlalu panjang. Ustadz Arifin akan membahas materi tambahan, yaitu tentang 10 kesalahan dalam berwudu. Kemarin kita sudah bahas tentang wudu, termasuk tata caranya, ada tugas menempel dan lain sebagainya. Hari ini khusus Ustadz Arifin akan membahas hal-hal yang biasanya keliru dalam melaksanakan wudu. Yang mana artikel ini atau materi ini Ustadz Arifin ambil dari beberapa buku, juga dari beberapa web yang anak-anak bisa akses sendiri, yaitu di web yang ada di sebelah atas nih, muslim.or.id. Nah, anak-anak sekalian, yuk kita mulai beberapa pembahasan berikut. 10 kesalahan dalam berwudu. Yang pertama adalah melafalkan niat wudu. Ini adalah kesalahan pertama. Jadi tidak dibenarkan ketika kita mau berwudu tetapi kita membaca niat secara khusus. Pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu dengan sengaja misalnya membaca nawaitul wudu'a dan seterusnya. Itu tidak ada dalil dan tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan karena wudu itu niat di dalam hati ketika akan melaksanakan wudu. Itu kesalahan yang pertama. Jadi tidak perlu ada niat yang dilafalkan secara lisan. Yang kedua adalah tidak baca basmalah. Jadi ini keliru. Seharusnya ketika akan melaksanakan wudu itu seharusnya membaca bismillah. Jangan sampai ketika wudu tergesa-gesa sampai bismillahnya tertinggal, ya. Jadi itu kesalahan yang kedua, biasanya lupa membaca basmalah. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah melafalkan doa untuk setiap gerakan. Nah, ini juga tidak dibetulkan. Ada yang begini, ketika mereka basuh muka, mereka membaca bacaan tertentu. Basuh tangan, baca bacaan tertentu. Tangan kiri tertentu, basuh kepala tertentu, telinga tertentu, kaki tertentu. Itu tidak dibetulkan. Jadi dalam melaksanakan wudhu itu tidak perlu ada doa dalam setiap gerakan. Doanya yang dibaca hanya satu, yaitu setelah niat membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang keempat adalah memisahkan cidukan air untuk kumur dan istinsyak dan istinsyar. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita mau melaksanakan wudhu, terlebih ketika kita sampai pada gerakan membasuh hidung, kemudian bersama dengan berkumur, itu satu ambilan air, satu cidukan itu satu ambilan air. Jadi bukan mulut, kemudian selesai, kemudian hidung, bukan, tapi mulut dan hidung bisa dibarengkan, dan ini bisa dilakukan. Ambil air di kedua tangan seperti ini, kemudian masukkan ke mulut sambil hidungnya menghisap, kemudian dibuang bersamaan hidung dengan mulut. Itu kesalahan yang keempat. Yang kemudian yang kelima adalah tidak mencuci lengan sampai siku. Nah, ini cukup sering terjadi dan umum terjadi di masyarakat.
ketika membasahi tangan itu tidak sampai siku. Jadi misalnya ini baju dibuka ketika mau wudhu, biasanya cuma sampai sini, karena males kalau sampai sini nanti bajunya basah. Padahal seharusnya syaratnya adalah membasuh tangan sampai siku, berarti siku harus kena sampai sini. Maka anak-anak sekalian, kemarin sudah Ustaz Arifin jelaskan, kalau ini ada keran, cucinya dari atas dialirkan ke bawah. Nah, itu yang kesalahan yang kelima. Kemudian yang selanjutnya adalah, kesalahan yang keenam adalah tidak membasuh seluruh kepala. Nah, ini ada di antara kita mungkin masih keliru ketika membasuh kepala itu masih sedikit-sedikit ujung-ujung rambutnya. Kemudian telinganya terpisah digini-ginikan. Itu tidak betul. Jadi dalam membasuh kepala, redaksinya dalam Al-Quran adalah membasuh. Ya, mohon maaf, mengusap. Jadi maksudnya mengusap itu bukan membasahi, tapi ambil air, kemudian airnya yang di tangan itu dari depan, kemudian diusapkan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian terus ke telinga. Nah, itu satu rangkaian. Yang ketujuh, kesalahan dalam wudhu itu adalah boros air. Jadi ada orang-orang yang tertentu senang kalau wudhunya airnya besar sehingga cepat, airnya banyak kemana-mana. Itu justru malah tidak baik. Wudhu yang bagus, yang sesuai sunnah itu adalah airnya yang tidak terlalu banyak, tidak boros. Kalau kerannya kok full itu airnya terlalu kencang, bisa diseparuhkan. Kemudian baru mulai. Yang ketujuh. Yang kedelapan adalah mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali. Sunnahnya memang 3 kali, tapi kalau lebih dari 3 kali maka termasuk kategori boros air. Dan ini termasuk perkara yang keliru, yang tidak dibetulkan. Yang kesembilan adalah kurang sempurna mencuci wudhu. Jadi dalam membasuh setiap anggota badan itu kurang sempurna. Mukanya cepat-cepat cuma sekali, enggak diratakan. Tangannya cepat-cepat, kakinya enggak betul dalam mencucinya, sehingga banyak ditemui kalau orang basuh kaki itu cuma kakinya yang dikenakan air. Padahal seharusnya apa? Kaki dikenakan air bersamaan dengan tangan mengusap bagian kakinya supaya bisa airnya merata. Jangan kaki tok yang dimajukan, kaki teko maju, kemudian tangannya diam di atas. Jadi yang bagus adalah kaki sambil dibasuh, tangannya sambil mengusap. Yang terakhir, yang ke-10 adalah membiarkan ada penghalang kulit. Anak-anak mungkin yang punya ada yang suka mainan tato-tato itu yang dari permen karet. Nah, ketika dikenakan di kulit, ketika mau wudhu itu harus hilang. Karena nanti kenapa? Kalau itu tidak hilang, ada air yang kena di atasnya, itu sebenarnya nggak kena kulit, tapi kena tatonya. Maka tidak betul, dan harus perhatikan dengan sungguh-sungguh anak-anak kalau memiliki, misalnya kalau perempuan ada kutek namanya, ada kutek, kemudian misalnya punya gambar-gambar apa di tangan atau terkena cat dan sebagainya, harus dibersihkan supaya kulitnya tidak terhalangi dalam terkena air. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah tentang 10 kesalahan, dan hari ini Ustaz Arifin akan mengulang kembali tentang bacaan atau doa setelah wudhu, ya. Sebentar ini. Nah, Ustaz Arifin lanjutkan. Pada pertemuan hari ini Ustaz Arifin juga akan mengulang tentang bacaan doa sehabis wudhu, ya. Jadi anak-anak kita baca, setelah selesai kita wudhu, kita membaca doa seperti yang ada di layar. Silahkan dibaca bersama dengan Ustaz Arifin bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terakhir, yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu setelah wudhu selesai. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan kita singkat, cukup sampai di sini, tapi Ustaz Arifin minta materi wudhu ini tolong diperhatikan betul dan diaplikasikan di rumah. Tugas evaluasinya insya Allah sederhana, anak-anak menghafalkan doa sehabis wudhu yang barusan kita baca, kemudian kirimkan dalam bentuk audio, direkam menggunakan HP, kemudian kirimkan ke Ustaz Arifin. Ya, usahakan untuk hafal dan tidak membaca. Oke, Ustaz Arifin akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Semoga anak selalu sehat selalu dan bisa mengamalkan pelaksanaan wudhu dengan betul supaya salatnya bisa sempurna. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.